yang insya Allah pada sesi kedua ini akan disampaikan oleh kakak kita, Kak Layinento, beliau sebagai andalan dari kuartir nasional untuk divisi luar negeri. Saat ini juga beliau sedang berada di Filipina, sedang ada tugas di sana. Alhamdulillah menyempatkan hadir untuk bergabung berbagi ilmu bersama kita semua. Mudah-mudahan kita dapat mempersiapkan diri dan untuk menerima apa yang akan disampaikan oleh Kak Layinan. Untuk kakak-kakak semuanya, mohon saat nanti Kak Lain memberikan materi agar membuka videonya, gitu ya. Kemudian untuk yang masih menggunakan namanya saja atau nama panggilannya saja, boleh diganti dengan nama lengkapnya dan diberikan nama sekolahnya. Suara saya sudah terdengar jelas? Atau putus-putus? Sepertinya nih jaringan di sini memang sedang tidak baik. Oke, baik. 4 menit lagi menuju kegiatan webinar kita pada sesi kedua. Insya Allah untuk MC akan dipandu oleh Kak Adi. Nanti untuk moderator akan dipandu oleh Kak Ade. Nah, baik, alhamdulillahirrahmanirrahim. Baik, karena Kak Adi dan Kak Ade sudah bergabung juga pada link Zoom kali ini. Selebihnya saya serahkan untuk kegiatan malam hari ini kepada Kak Adi sebagai MC. Kepada Kak Adi kami persilakan. Baik, terima kasih Kak Munajat. Apa suara saya terdengar di sana ya? Jelas Kak, jelas. Luar biasa. Jempol. Keren Kak Adi. Baik, terima kasih kakak-kakak. Baik, kalau sudah semuanya bisa mendengar suara saya dengan baik, berarti sudah bisa dimulai kakak-kakak semuanya. Izin saya mulai dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, alhamdulillah, la haula wala quwata illa billah, amma ba'd. Baik, kakak-kakak semuanya, mudah-mudahan pada malam hari ini dalam kondisi yang fit, masih tetap semangat mengikuti rangkaian kegiatan Road to Kemnas dari tadi pagi ya. Kita sudah bertatap virtual di Zoom meeting ini. Kali ini kita akan masuk ke webinar sesi yang kedua ini. Tanpa berlama-lama untuk mengefektifkan waktu, mari sama-sama kita awali webinar sesi kedua ini agar menambah keberkahan pada pertemuan virtual kita kali ini. Kita awali pertemuan ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Mangga silakan. Bismillahirrahmanirrahim.
Baik, terima kasih kakak semuanya. Berarti sudah sah ya sesi kedua ini kita mulai. Seperti yang apa yang disampaikan oleh teman-teman panitia di grup Bindamping pada sesi malam hari ini, sesinya non formal, jadi sedikit lebih santai. Makanya pakaiannya juga bisa pakaian bebas sopan dan berscarf. Karena juga kebetulan pemateri kita pada malam hari ini langsung live nih dari Filipina nih. Kak Layin sedang ada di Filipina mewakili Kuartir Nasional Indonesia. Mungkin kegiatannya apa, mungkin nanti Kak Layin bisa sharing-sharing bersama kita nih di sela-sela materinya. Kak Layin sudah bergabung bersama kita ya? Kak Layin mohon izin. Sudah ya. Baik, kalau sudah tanpa berlama-lama, langsung saja kegiatan sesi kedua ini kita mulai dan akan saya serahkan kepada Kak Ade selaku moderator. Mangga, silakan Kak Ade. Wabarakatuh. Ready ya. Dipersilakan kepada kakak-kakak sekalian untuk di unmute dulu biar kita rame nih. Kan seminarnya nasional nih ceritanya ya. Nanti sepi-sepi aja. Baik, saya masih menanti. Silakan kakak-kakak, silakan merespon dengan sesuai dengan arahannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih di mute Kak Ade, coba ulang Kak Ade. Di mute hostnya Kak. Iya, udah diaktifkan Kak sekarang. Aduh, alhamdulillah ternyata kakak Dipencet nggak boleh ngomong. Udah bisa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Salam pramuka. Keren banget ya. Kakak-kakak hebat yang luar biasa ya. Selamat ketemu. Nah, salam jumpa dengan saya. Kalau tadi itu Kak Adi. Ya. Nah, kalau saya Kak Ade. Karena kami kakak Ade. Nih Nisa nih, makan nih Nisa nih. Gitu ya. Nih pakai ini aja nih, dia suruh makan di sini Nisa Asyhadu juga an la muncul ilaha kayak. illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji hanya milik keagungan Allah. Salawat serta salam semoga terlimpah curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kakak hebat sekalian, alhamdulillah akhirnya saya bisa ketemu nih meskipun lewat layar kaca dengan kakak-kakak sekalian karena tadi pagi belum bisa bergabung di kegiatan di sesi yang paginya. Tapi alhamdulillah sekarang sudah bisa join di sini ya. Kakak-kakak tolong tunjukkan reaction-nya, boleh mau tahu dong saya kabarnya nih. Kalau kakak-kakak lagi bersemangat tolong reaction-nya jempol. Kalau lagi bersenang hati pakai love. Oke ya. Coba ya. Boleh nggak sih Kak dibuka layarnya semua dulu. Mohon izin. Semua ayo siapa yang belum buka kameranya nih belum buka. Oke. Kalau bersemangat, ada yang pakai hatinya, oke langsung tangan. Boleh deh, ganti, nggak usah pakai emot. Kita pakai tangan ya. Oke, kalau kakak lagi semangatnya membara nih, jempolnya 2. Kalau lagi bersenang sesuka hati, pakai hati boleh. Oke, sip, yuk. Hitungan ketiga. Hitungan ketiga. Kelima ya. Kemnas 5. Oke. 3, 4, 5. Iya, screenshotnya mana ini nungguin ya. Oke, baik kakak hebat sekalian, terima kasih. Alhamdulillah hari ini sudah bergabung dan kali ini nih kita kan mau ngadain kemah ya. Iyalah, kemnas masa nginep di hotel. Kita akan mengadakan kemah UH nasional yang kali ini ke-5 kali. Luar biasa.
Dan sebelum kita melaksanakan Kemnas, artinya kita pun juga perlu tahu dong apa sih yang harus kita persiapkan. Kita harus tahu dong ketika kita bawa peserta didik kita, para adik-adik penggalang kita berkemah di alam terbuka, harus tahu dong bekalnya. Bagaimana cara mengarahkan mereka dan lain sebagainya. Nah, kali ini nih, jadi bukan hanya hal tersebut yang harus kita kuasai. Ternyata dalam prakteknya ketika kita menyampaikan apapun ke adik-adik di penggalang, mulai dari apa yang kita ucapkan, apa yang kita lakukan, mungkin misalkan bila perlu kita melakukan sentuhan kepada anak Anda, itu pun kita harus mengetahui tata caranya. Karena ini penting banget kali ini yang akan disampaikan Kak Layan sebagai narasumber kita, yaitu tentang step from harm. Apa itu step from harm? Nanti aja biar Kak Layan yang jelasin, masa saya. Gitu ya kakak-kakak. Baik kakak-kakak sekalian, izin menyampaikan tentang Kak Layan terlebih dahulu. Nah, Kak Layan ini udah jelas-jelas seorang pramuka sejati nih ya, asli banget. Nah, ini dia nih Kak Layan nih, foto yang tertera di TV-nya. Weh, trust me, I'm a scout. Wah, keren banget. Namanya adalah Muhammad Layan Nento. Beliau merupakan andalan nasional. Nah, kemudian sekretaris Komisi Kerja sama Luar Negeri. Keren banget ya. 2018 sampai dengan 2023. Wah, luar biasa kalian. Beliau juga adalah tim pelatih daripada Pusdiklatnas. Nah, ngomong-ngomong tentang Pusdiklatnas nih, pengalaman saya kenal pertama kali dengan Kak Layan Nento di Pusdiklatnas. Nanti mau nyapa beliau, bolehlah ngobrol-ngobrol dikit sebentar sebelum ke bagiannya. Nah, beliau juga merupakan pembina penegak, kemudian member of WOZM 2022-2025, Masya Allah. Kemudian WOZM Consultant Team, keren banget. Jadi kalau masalah pengalaman di pramuka, Kak Layan itu bukan menasional lagi ya, tapi mendunia. Barakallah Kak Layan. Boleh saya mau nyapa Kak Layan. Kak Layan, apakah sudah ready? Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalian sudah bisa buka kamera kan? Ini saya udah buka nih. Oh ya, alhamdulillah. Akhirnya muncul juga di layar. Saya nyari-nyari kaliannya mana ya. Kalian ya luar biasa ya kalian. Akhirnya saya ketemu lagi lewat tatap layar kaca. Cuman 2011 saya sempat kenal kalian. Saya peserta didik Kak Layan di KMD 2011, kalian di Pusdiklatnas. Kali itu Masya Allah. KMD dari Sako FIT. Nah, itu pertama kali saya kenal Kak Layan dan betapa terpukaunya saya ada dengan sosok pemuda yang luar biasa gitu. Alhamdulillah Kagum masih banget dibilang ya pemuda. hari ini. Iya, alhamdulillah. Kalian lagi di luar negeri katanya ya, Kak? Ya lagi di Davao City, ini Filipina bagian selatan. Masya Allah. Wah, luar biasa nih. Bolehlah nanti kita tahu tipsnya bagaimana bisa nyampe ke sana ya. Ini gara-gara pramuka ya kalian ya? Oh, tinggal beli tiket aja ke Traveloka gitu. Nggak ada tips-tips. Baik deh. Ada tipsnya, ada tips-tips khususnya ya. Oke deh, kalian terima kasih pertama kami ucapkan atas kesediaannya untuk mengisi di acara seminar nih, webinar dalam rangka menuju ke Kemnas 5, Kemah Ukhuwah Nasional kelima, Sako Pramuka SIT, yang insya Allah nanti kemahnya akan dilaksanakan tanggal 14 sampai 18 Februari 2023. Dan ini adalah merupakan salah satu rangkaiannya. Nah, karena memang kami pun berharap para pembina yang tergabung dalam Kemnas 5 itu memiliki sertifikat SFH tentunya. Nah ini yang jadi kunci pentingnya, makanya kami juga langsung aja deh ke sumbernya nih yang sudah berpengalaman tersebut. Nah, kebetulan saya juga sudah mendapatkannya ketika ikut kegiatan Pramuka Penggalang di Karawang 2021 kalian di hotel apa itu ya lupa, Resinda Hotel. Oh, oke, ya. Iya. Jadi alhamdulillah nih hari ini kembali dengan kalian. Oke, tanpa panjang kalam kayaknya biar kalian juga bisa leluasa menjelaskan karena banyak sekali yang harus disampaikan memang. Dan itu adalah bekal untuk para pembina pramuka tentunya. Oke, dengan segala hormat, langsung aja Kak Layan.
Oke, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Kak Ade, terima kasih ya jadi dimoderatorin. Kak Adi juga udah diantar tadi, Kak Munajat dan Kak Desi juga yang focal point kontak saya semuanya, kakak-kakak pimpinan Pramuka Sako Sekolah Islam Terpadu yang hadir dan kakak-kakak pembina semua yang saya hormati. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah. Baik, kakak-kakak semua, saya mohon maaf sekali karena ini jadwal berubah, harusnya tadi pagi. Tapi tadi pagi itu saya rupanya ada agenda, sebenarnya udah nggak ada agenda official, cuman diajak sama tuan rumah untuk keliling pulau di Davao ini. Jadi saya khawatir sekali kalau sinyalnya tuh nanti up and down. Nah ini terima kasih akhirnya bisa bergabung meskipun malam ya. Saya di sini waktunya sama dengan Wita. Jadi 1 jam lebih awal dari Indonesia Barat. Di sini saya lihat ada yang dari Lombok, ada yang dari NTT. Nah, ini jamnya sama nih. Jadi kita ngantuk-ngantuknya mirip-mirip lah, ya kan? Yang WIB masih agak segar-segar sedikit ya, 1 jam lebih awal. Yang mungkin ada dari Papua, Maluku, ada gak? Ada ya. Nah, peradabannya 2 jam lebih maju dari kita ya. Apa kabar kakak semua? Apa kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, Kak. Alhamdulillah. Luar biasa. Allahu Akbar. Ke situ jawabnya gitu ya. Kalau tempat lain saya nanya, apa kabar? Jawabnya, kamu nanya. Bisa aja kalau ya. Alhamdulillah kalau di SIT lain jawabnya ya. Saya biasanya kalau misalnya sesi atau ada begini saya mohon maaf nih bukan disclaimer ya. Saya mungkin menyiapkan beberapa hal supaya kita bisa lebih interaktif, either quiz atau apapun ya. Tapi mohon maaf kita nih mungkin kayaknya agak serius karena dan kita mungkin agak pusing dikit dengerin saya ngomong. Bear with me please, agak kuat-kuatin sedikit karena kita kayaknya akan penting sekali hal ini karena ini menjadi top priority of the world, jadi prioritas dunia. Saya mau share screen ya, izin biar saya aja yang share screen, mudah-mudahan sinyalnya kuat nih. Ini saya berada di kantornya kuartir daerah Mindanao Timur, ya, jadi Eastern Mindanao region. How much council that you have here? 21. Oke. Okay. Jadi dia membawahi 21 kuarcap ya. Itu kalau kelihatan ya, saya agak naikin dikit. Kelihatan nggak sih tulisannya? Kalau pakai laptop mungkin agak kelihatan. Nah itu ada Trisatyanya Filipin dan Dasadharmanya Filipin. Nah, kalau yang pakai laptop mungkin agak kelihatan. Nah, Panumpaang Scout, that's the Scout promise, right? Yeah. And then Ang Batasang Scout is the Scout law. Oke. Okay. Jadi saya numpangnya di kantor pramuka juga. Nah, teman-teman semua, oke, share. Ada yang tahu ini logo apa? Boleh nulis di kolom chat kalau ada yang tahu logonya. Kosem. Oke. Ya, lulus. Awesome. Jadi ini logo Ya, yang dipakai tolong oleh kirim fotonya. Seluruh dunia di seragamnya, termasuk kakak-kakak di Pramuka Sekolah Islam Terpadu juga mengenakan seragam ini, menandakan kita
bagian dari keluarga besar pramuka di seluruh dunia. Kita ada video yang nunjukin aktivitas pramuka di dunia. 2021. Oh, what a year it's been. It's been hard on occasions, but together we are resilient. We take our chances. As our founder told us, we smile under all circumstances. No matter the struggle, together we smile because this trip around the sun is worthwhile. We're a family of millions of sisters and brothers who create impact and help others. We work together for sustainable development as the need for peace building becomes more evident. All around the world, we continue to serve and spoke up for this planet that we must preserve. We united our voices to stop climate change, demanding action and meaningful exchange. Oh, 2021, now it's time to say farewell. But first, let's take a moment to appreciate, as a movement, ideas that are groundbreaking and decision-making. Those who joined us for venture and put progress front and center. Back to meeting face-to-face, together in our favorite place. Being in nature once again. Reunited in art, did, smiling, whistling, scouts. We move forward together. Baik kakak-kakak semua, malam ini saya akan mensosialisasikan, mendiseminasi informasi tentang peraturan perlindungan anggota Gerakan Pramuka. Ini merupakan versi turunan dari Indonesia dari Safe from Harm Policy. Kebetulan saya di Kuartir Nasional bidangnya bidang luar negeri. Cuman kok saya sering ngomong ini karena di Asia Pasifik dan di WOSM ini area saya yang ditugaskan kepada saya dan beberapa orang. Kami fokus untuk mensosialisasikan, untuk membantu negara-negara mengembangkan Safe from Harm Policy. Ya. Hey, pass it to me. No, pass it to me. Oh. Look, it's Justin Bieber. There's the extra grease you needed for your bike. Guys, quiet down. Okay, next week we're going to be doing. So this week we're going to have a quick talk about water safety. One of the first things you need is a PFD. What is a PFD? A personal foul detector. Right, PFD actually stands for personal flotation device. They come in a number of different sizes, range of sizes. There's a type 1, type 2. Why does it always have to be me? Check this out. Oh, sweet. Oh, I was going to get that one. It's the model I was going to get. Hey guys, look at this. The latest model. No one cares, Richie Way. Oke, baik. Saya cut videonya karena cukup lama. Tapi ketika kakak melihat video tersebut, kakak sudah bisa menangkap kira-kira kita akan area mana yang akan kita bahas. Termasuk kata-kata yang sekarang sedang muncul di depan layar kakak semua. Kenapa safe from harm? Karena setiap orang berhak atas rasa aman dan tentram, serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Saya masih fokus di policy-nya Kuartir Nasional. Nah, ini ada undang-undang tentang hak asasi manusia, ya kan?
setiap orang itu berhak atas rasa aman dan tentram serta perlindungan terhadap ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu. Ini kan human rights. Ini berlaku di dunia ya. Lalu juga ada tentang konteksnya Undang-Undang Perlindungan Anak. Karena mengapa Chef Romham ini hadir? Karena anak harus dilindungi, ya kan? Perlindungan anak adalah segala kegiatan dan seterusnya ini di Undang-Undang Perlindungan Anak. Boleh diizinkan untuk unmute ya? Oke, saya minta. Nanti nggak apa-apa bersuara aja ya. Wati 15 tahun sudah menikah. Ini anak atau bukan anak? Termasuk anak atau bukan? Anak. Anak. Anak remaja. Nah, Susan 13 tahun asisten rumah tangga. Anak atau Anak. meskipun sudah jadi asisten rumah tangga? Anak. Reza anak ya? Anak. Nah, Edi nih ini udah 17 tahun. Ini mohon maaf ya kalau ada kesamaan nama dan tokoh ya, ini hanya kebetulan. Nggak ada nama saya kan, Kak. Ini Edi, tadi saya mau tulis Ade cuman nggak enak, saya ganti aja Edi 17 tahun supir angkot. Ini anak atau bukan? Anak. Oke. Ade. Nah, bener Ade, ada juga 20 tahun. Anak. Ketua Karang Taruna. Anak atau bukan anak? Bukan anak. Remaja. Bukan. Anak Bukan anak. 18 tahun. Udah mulai dewasa ya. Bayi dalam kandungan. Anak? Anak. Calon anak. Calon anak. Calon anak. Kita doakan kalau lagi ada yang hamil, mudah-mudahan sehat ya. Amin. Gusti 5 bulan. Anak. Anak. Bayi. Bayi. Asi 18 tahun, buruh tani. Anak. Bukan anak. Hah? Anak. Oke. Si anak katanya ya. Oke, nah sekarang kita rujukannya adalah anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Jadi kalau dia sudah 18 tahun, dia sudah tidak lagi masuk kategori anak. Nah, ini udah ada kategorinya dan sebenarnya juga istilahnya bukan remaja tapi dia adult, di young adult. Maksudnya gini, kalau misalnya dia sudah di atas 18 tahun, berarti dia sudah terkena konsekuensi hukum yang sama. Mungkin lihat berita yang itu di mana kejadiannya. Jadi dia melakukan pembunuhan, tapi katanya masih 14 tahun. Terus saya lihat rupanya di dokumen-dokumennya menunjukkan rupanya dia sudah 18 tahun. Nah, ketika dia sudah 18 tahun, maka ancamannya adalah hukuman mati. Nah, ini menarik. Jadi usia yang 18 tahun ke atas sudah kategorinya dewasa. Di Gerakan Pramuka, usia 18 tahun itu masuknya golongan apa? Penegak. Masih peserta didik, ya kan? Penegak 18 tahun, kan? 19 tahun masih penegak, tapi dia sudah bukan lagi kategori anak. Nah, oke, nanti ini ya, jadi diskusi yang menarik buat kita. Nah, sekarang kalau kakak googling ya, ini di kepramukaan itu terjadi. Saya agak-agak ini juga termasuk orang yang gergetan sama yang teman-teman bilang, teman-teman saya bilang, di pramuka aman dan seterusnya. Enggak, ini karena gerakan pramuka di Indonesia, ini dia terlalu menjadi public domain. Terlalu pokoknya kayak pramuka ini udah siapa aja bisa ngejalaninnya kan. Tahu-tahu orang nggak pernah kursus, nggak pernah mendaftar jadi anggota, dia bisa beli seragam, ya kan. Kemudian ya dia ikut membina pramuka. Tadi saya ngobrol-ngobrol sama temen temen dari Filipina. Saya tanya siapa yang bisa membuat seragam. Hanya 2 perusahaan yang bisa, dan itu hanya boleh dijual oleh kedai pramukanya mereka. Sehingga siapa yang mendaftar jadi pembina pramuka itu betul-betul terdata. Mereka salah satu yang terbaik pendataan. Kalau kita udah kayak public domain, semuanya benar-benar bisa jadi pembina pramuka.
Kakak bisa googling banyak kejadian-kejadian yang sebenarnya merugikan kita. Di tingkat dunia, kita pernah dihebohkan sama pramuka Amerika. Ya kan? Pramuka Amerika itu ada kejadian ada kejadian pelecehan seksual. Anak yang dilecehkan, ya kan? Anak yang dilecehkan usia sekarang saat itu masih usia anak, lalu kemudian dia usianya sudah menjelang 50 tahun. Dia curhat sama temannya. Wah, gue waktu jadi pramuka, gue dilecehkan. Dan kalau ngomongin Boy Scouts of America, itu pembina laki-laki melecehkan laki-laki. Jadi anak-anaknya kan putra semua peserta didiknya ya, pembina juga laki-laki. Itu yang jadi pembina laki-laki melecehkan pembina laki-laki. Dia curhat sama temennya, saya waktu dulu ikut pramuka di Amerika, saya dilecehkan oleh pembina saya. Kata temannya, tuntut. Enak aja, ya kan? Kenapa baru ngomong sekarang? Ya saya baru punya keberanian. Usianya udah hampir menjelang 50 tahun. Itu kejadiannya waktu dia masih di bawah 18 tahun, masih gabung sama masih jadi pramuka. Lalu dia konsultasi sama lawyer, kata lawyer jangan hanya nuntut pembinanya, tuntut juga organisasinya, karena organisasinya gagal menciptakan rasa aman. Dan terakhir kita cek, itu tuntutannya totalnya ada 80.000. Bahkan sampai ada NGO LSM yang beriklan di Amerika membuka kanal pengaduan bagi korban-korban pelecehan di pramuka Amerika. Nah, ya, di Indonesia juga waktu itu di banyak tempat ya kejadian serupa terjadi. Awal tahun 2022 itu di Ciamis ada mereka punya tradisi namanya lingkaran setan. Jadi senior melakukan kekerasan kepada juniornya terus begitu, menganiaya. Dan yang paling menghebohkan yang belakangan, kalau misalnya kakak-kakak ingat tahu ya, ingat kan ya kasus yang menimpa pesantren Gontor kan? Masya Allah itu sangat menjadi ujian sekali buat pesantren Gontor. Alhamdulillah mereka cara manajemen masalahnya, krisis komunikasinya sangat baik dan bisa terselesaikan. Saya kira itu kasus yang ini kekerasan senior terhadap kakak terhadap adik sampai meninggal kan. Saya kira itu di tengah pembelajaran atau apa. Rupanya itu kegiatan pramuka. Karena Gontor kan kegiatan pramukanya menjadi kokurikuler, mirip sama sekolah Islam terpadu. Mereka ada juniornya ngadain perkemahan Kamis Jumat, lalu mengembalikan alatnya nggak lengkap. Kakak kelas yang menjadi menanggung jawab alat itu marah, memukulnya di bagian yang sensitif, langsung jatuh, akhirnya meninggal dunia. Nah ini Amerika lagi beritanya. Terakhir kita dengar tuntutan tentang Amerika ini sampai 80.000. Anyway, kasus yang menimpa Amerika ini sampai mengguncang dunia. Kenapa mengguncang dunia? Karena pramuka Amerika ini adalah pembayar iuran terbesar ke WOSM. Ya kan? Pembayaran iuran terbesar di WOSM. Kita anggota terbesar di dunia. Kita paling banyak di dunia. Tapi pembayar iurannya yang terbesar Amerika. Nah, karena Amerika dituntut, mereka kalah di pengadilan, ya kan? Yang tadi orang nuntut itu, mereka kalah Amerika kalah di pengadilan, lalu dihukum pelakunya dan Kuarnasnya harus bayar denda. Berita satu orang ini viral, rupanya mengalami hal serupa itu banyak, sehingga aduannya makin banyak, 50.000 dan terakhir itu 80.000. Berita terakhir itu 80.000 yang mengadu. Meskipun belum tentu semuanya menang. Akhirnya pramuka Amerika bangkrut, menyatakan dirinya bangkrut supaya terlepas dari kewajiban membayar denda. Karena bangkrut berarti nggak bisa bayar iuran ke WOSM. Karena WOSM kehilangan salah satu sumber dana yang cukup besar, cukup goyang. Akhirnya ini menjadi prioritas dunia. Tahun 2017 ini diterbitkan policy di konferensi dunia
Lalu 2017, dari 2017 saya sudah bicara di mana-mana tentang safe from harm. Nggak semuanya, teman-teman saya juga nggak semuanya concern, kita hanya beberapa orang. Banyak yang minta, Kak ini safe from harm bagus, tolong dong dibuat versi Indonesianya supaya semua orang tahu. Jadi saya hanya ngomong-ngomong aja gitu, bikin webinar-webinar untuk mendiseminasi kesadaran tentang ini. Tapi tahun 2021 ada konferensi dunia lagi, mereka nggak ngeluarin policy, tapi ngeluarkan mengamandemen konstitusinya. Amandemen konstitusinya WOSM. Nah, karena konstitusinya WOSM ini diubah, maka kita Kuarnas harus langsung menyesuaikan, karena kita bagian dari WOSM. Jadi, amandemennya itu ada kata-kata tambahan, demonstration that by the quality of its policies and procedure to ensure a safe environment for children, young people, and adults in Scouting. Ada sebuah policy dan prosedur yang memastikan terciptanya lingkungan yang aman untuk anak-anak, kaum muda, dan orang dewasa di kepramukaan. 2021 Agustus, amandemen, Desember 2021 Indonesia langsung mengeluarkan policy. Nah, sebelum mengeluarkan policy, kita diskusi, lah Kak, safe from harm kalau bahasa Indonesia artinya apa? Ini kalau di Google ini verified nih terjemahannya, aman dari bahaya. Nah, teman-teman di Malaysia bikin policy-nya judulnya selamat dari bahaya. Tapi kalau misalnya dengar bahaya, itu konteksnya lain, yang maksudnya yang keluar pertama di pikiran kita kalau dengar bahaya itu bahaya kebakaran, ya kan, dan seterusnya. Ini KBBI bilang seperti ini. Akhirnya tim kita diskusi apa ya namanya ya. Akhirnya kita merujuk ke peraturan yang ada di kita, bahwa kita punya undang-undang perlindungan anak, dan kita bikin aja perlindungan anggota gerakan pramuka. Jadi kakak-kakak, pembina kakak-kakak harus baca petunjuk penyelenggaraan Kuartir Nasional nomor 04 tahun 2021 tentang peraturan perlindungan anggota gerakan pramuka. Jadi kita punya ini mandatori, semua pembina orang dewasa harus baca, kemudian dan penting sekali untuk mengetahui bagaimana do's and don'ts, apa yang boleh, apa yang tidak boleh. Nah, kenapa saya tetap di covernya tetap menyantumkan safe from harm, supaya jika kita diakreditasi oleh WOSM, kita bisa ngelihat bahwa kita udah punya safe from harm policy-nya, national safe from harm policy kita. Oke, sampai sini masih nyambung ya latar belakangnya. Kenapa kita keluar safe from harm policy di Indonesia. Jadi konteksnya dari safe from harm adalah menciptakan lingkungan berlatih dan berkegiatan kepramukaan yang aman, nyaman, selamat bagi semua. Saya nggak menyebutkan sekolah Islam terpadu mana ya, tapi saya pernah mendapatkan curhat nih, minta supaya saya bisa hadir datang ke sekolahnya untuk ngurusin kasus safe from harm. Bukan kasus safe from harm sih, ada masalah terkait safe from harm. Konteksnya seperti itu, ada pembulian. Jadi anak-anak karena masa terlalu lama sekolah dari rumah, adabnya tidak terbentuk baik, pas udah tatap muka, rupanya terjadi pembulian dan seterusnya. Nah, kalau itu di kepramukaan terjadi, berarti lingkungan berlatih dan berkegiatannya belum aman, belum nyaman, ya kan? Buat korbannya belum nyaman, tidak menciptakan rasa selamat bagi semuanya. Nah, kakak-kakak, Kemnas 5 harus aman, nyaman, selamat bagi semua. Siapa saja ketika masuk lingkungan Kemnas 5 harus merasa aman, merasa nyaman, selamat, ya kan? Nah, ini tanggung jawab kita semua orang dewasa yang di sana.
Nanti saya mau nambahin sedikit slide tentang keselamatan. Nah, ini yang direcognize sebagai hal-hal yang perlu menjadi perhatian. Bullying. Bullying kakak-kakak udah, saya kira udah sering ya dapat tentang materi-materi tentang sekolah yang ramah anak dan seterusnya dari narasumber yang lain. Nah, di kepramukaan ini bullying seperti dianggap wajar, seperti dianggap common. Jadi pembulian itu katanya senior ke juniornya itu biasa. Nah, ini kita menolak hal ini. Jadi perundungan, ya, bahasa Indonesianya perundungan, itu nggak boleh menjadi hal yang dianggap biasa, dianggap wajar. Karena itu bisa berdampak panjang psikologis ke korban yang dirundung. Bullying ini kan sesuatu yang berulang terus ya, perundungan. Menariknya hasil riset asesmen nasionalnya Kementerian Pendidikan, itu pelaku pembulian paling dominan di sekolah itu adalah guru. Itu temuan dari Kementerian Pendidikan. Jadi tanpa sadar mungkin kita guru, para pembina masuk kategori perundungan. Sehingga orang berulang-ulang anak itu dirundung oleh gurunya, oh kamu lagi nih yang lambat nih nulisnya, kayaknya kamu terus ya, dan seterusnya. Tapi di SIT kayaknya nggak ada, insya Allah. Lalu sexual abuse, pelecehan seksual, kekerasan fisik, kekerasan verbal. Terkait kekerasan verbal ini menarik karena banyak pertanyaan, Kak, gimana kita kalau orang-orang kita dari timur, Indonesia Timur biasanya emang ngomong keras-keras katanya. Jadi memang kekerasan verbal ini ya mungkin balik lagi kepada ini ya interaksinya. Kalau jika yang mendengarkan itu merasa karena suara itu volumenya, kadang-kadang kan volumenya pelan tapi ngomongnya nyakitin, itu kekerasan verbal juga. Atau kekerasan verbal itu suaranya keras ya, lalu juga dianggap sudah nggak sopan dan seterusnya. Lalu pengabaian ini hak-hak anak nih diabaikan. Ini di kemah sering terjadi kakak-kakak semua. Saya kemarin Jambore Nasional, tim saya dapat temuan ada anak yang harusnya ikut permainan besar karena terlambat, lalu sama kakak pembinanya langsung nggak boleh gabung, disuruh meninggalkan lokasi. Anak ini karena takut kembali ke tenda, takut dimarahin pembinanya udah dua hal yang memberanikan. Berarti ini pembinanya galak nih, marah-marahin terus. Nah, anak ini dia akhirnya nggak pulang ke tenda, dia ke tempat lain, duduk aja ngerenung gitu, ngeliatin dari jauh yang lagi permainan besar di campnya. Terus akhirnya tim saya nemu, terus samperin. Rupanya kita minta sama panitianya, ini kenapa? Masukin dong, ini kan wadah seterusnya. Akhirnya masukin. Oh mohon maaf, ini salah paham aja, cuman disuruh minggir dan seterusnya. Nah kemarin Jamnas kita melakukan praktek itu. Kita memperhatikan betul hak-hak anak. Maksudnya mereka tuh harus benar-benar nyaman. Kita harus punya awareness ngelihat kanan kiri kita, adik-adik kita. Kenapa? Kok kamu murung? Apa ada masalah apa? Jadi supaya lingkungan kita ini benar-benar nyaman buat semuanya. Kekerasan fisik jangan ada lagi, pengabaian, cyberbullying. Jika kita juga melakukan interaksi di internet, maka ini juga harus menjadi concern buat kakak-kakak semua. Sebelum kegiatan PW nasional di Kuarnas waktu itu, kita ada pra PW nasional. Lalu ada itu via Zoom. Ada kejadian chatbox-nya lagi dibuka, atau ada peserta putri, aduh pulsa saya udah mau habis nih, ya chat santai begitu. Wah, kata hostnya mungkin ya, aduh nih yang chat terlalu nggak terkendali nih. Akhirnya diubah lah settingannya hanya bisa ke host.
rupanya ada yang niatnya mereply chattingan peserta putih tadi yang bilang katanya data internetnya nggak ada. Tapi membalasnya dengan pembulian. Kata-kata yang amat kasar. Kalau yang baca anak putri itu pasti mentalnya akan down. Kan kasar sekali. Nah, tapi karena udah disetting hanya host yang bisa nerima, ya itu chattingannya masuk ke host. Host ngelihat, capture, langsung kita proses. Jadi itu terjadi pembulian di dunia maya. Dan ketika kakak mungkin ngalamin ya, 2 tahun kemarin, pembelajaran dari rumah, potensi pembulian di dunia maya itu sangat-sangat tinggi. Nah, Jukran kita ini punya area implementasi fokusnya. Pertama di program pembinaan anggota muda, lalu fokus ke pengelolaan dan diklat anggota dewasa, kemudian struktur organisasinya dan tata kelola, juga penyelenggaraan kegiatan gerakan pramuka. Nah, kita akan melakukan implementasi yang keempat, penyelenggaraan kegiatan di Kemnas ya. Kalau misalnya yang di program pembinaan anggota muda nih, setiap latihan-latihan kita harus terbiasa melakukan asesmen resiko, membuat iklim latihan nyaman, komunikasi baik antara pembina dan terbuka, jadi enggak, dan seterusnya. Lalu orang dewasa nih, semua orang dewasa harus ikut kursus-kursus safe from harm, harus dalam melakukan rekrutmen pembina harus melihat latar belakang. Kalau diimplementasi struktur, semua harus merujuk kepada aturan-aturan kita, harus ada komite perlindungan. Nah, ini yang nanti mungkin akan diusulkan di anggaran dasar anggaran rumah tangga yang baru. Jadi harus ada komite perlindungan. Lalu terbiasa dalam budaya monitor dan deteksi dini, dan yang masih belum didevelop dengan baik oleh kita Kuarnas, sudah ada tapi tidak terdevelop dengan baik, adalah SOP pelaporan. Jadi kalau ada yang mengalami, lapornya kemana. Tapi di tingkat bawah sudah banyak sih. Nah sekarang implementasi di kegiatan di kita. Untuk safe from harm ini harus kita melakukan asesmen resiko di setiap kegiatan. Makanya di Jamnas kemarin ada tim khusus juga manajemen resiko. Lalu wajib pelatihan. Pembina semua harus terpapar tentang safe from harm. Dan kita melakukan ini ya sekarang ya. Ini kita klaim sebagai implementasinya. Nah, lalu harus ada kakak pendengar, listening ears. Kakak pendengar itu istilahnya tuh listening ears. Bahwa ada yang disiapkan oleh kakak semua untuk tempat ngadu gitu, tempat sharing. Saya sih optimis ya. Adik-adik kita nggak perlu sampai datang ke layanan yang kakak siapkan ini sebagai kakak pendengar ini. Kenapa? Karena pembinanya harapannya bisa menyelesaikan masalah ini. Nah, yang masalah sekarang kalau misalnya sumber masalahnya itu pembinanya lah yang melakukan hal ini ya. Itu kan anaknya ngadu kemana. Nah, lalu sistem pelaporan. Jadi jika ada yang mengalami pembulian, jika ada yang mengalami pelecehan, jika ada apapun, itu lapornya kemana? Ketika ada panitia yang ditunjuk untuk ini, nah panitia ini siapa? Apakah semuanya bisa buka email, bisa buka WA? Itu nggak boleh. Harus ada orang tertentu yang bisa menerima laporan yang sifatnya confidential, rahasia. Bahkan harus tanda tangan suatu pernyataan kan, dan bagaimana menangani kasusnya. Nah ini yang harus menjadi perhatian kakak panitia Kemnas serta kakak pembina pramuka yang bawa adik-adiknya nih. Oke, inilah Jukran kita ya kan. Safe from harm harus menjadi cara pikir, cara bicara dan cara berbuat. Nah sekarang selain safe from harm yang menjadi concern, kepramukaan yang aman, nyaman, dan selamat ini harus melakukan sebuah treatment untuk memastikan semua kegiatan ini terhitung resikonya. Jadi mengelola risiko untuk kegiatan-kegiatan dalam terbuka. Yang pertama,
kakak harus mengembangkan yang namanya risk-based thinking, ya, risk-based thinking. Jadi cara pikir berbasis risiko. Jadi ini harus dikembangkan oleh kita semua. Jadi ini sesuatu yang selalu otomatis dilakukan. Jadi di unconscious, bawah sadar, oh ini bahaya nih, digeser. Misalnya, oh ini ada gelas udah udah di pinggir meja, digeser gitu kan. Lalu kita harus terbiasa memastikan resiko nih sejak dini. Oh ini akan hujan, kalau begini kayaknya hujan deras, atau kakak bisa melihat di aplikasinya BMKG, udah dihitung semua. Lalu apa preventifnya, pencegahannya? Ini menjadi bagian dari perencanaan. Ini kita nggak panjang ya untuk area ini ya. Ini nanti buat khusus tim manajemen resikonya aja. Nah, kalau misalnya kita mengukur resiko terhadap kegiatan, kita harus melakukan memahami dasar resikonya dan bagaimana dasar-dasar dalam penilaian resikonya. Seberapa besar kemungkinan, apa yang bisa salah, apa dampaknya. Nah, dasar dalam penilaian resiko itu ada pengalaman yang udah kalau misalnya lantai habis dipel masih basah, sabunnya licin, kalau lewat situ yang udah sih jatuh, pleset gitu. Pengalaman ya kan. Ya. Lalu metode analisa, ya kan. Kalau misalnya ruangan 100 meter persegi, di situ ada 100 orang, berarti 1 orang 1 meter persegi berarti sangat sesak dan seterusnya. Itu metode. Melakukan pengetahuan memang yang sudah terjadi. Sehingga nanti bisa dapat ini high risk, medium risk, atau low risk. Oke, pertanyaan. Menurut kakak, kegiatan kepramukaan itu baiknya beresiko atau tidak beresiko? Sambil saya minum. Di chat box deh. Menurut kakak-kakak, kegiatan kepramukaan itu sebaiknya beresiko atau tidak beresiko? Tidak beresiko. Oke. Tidak beresiko. 3 orang tidak beresiko, tidak beresiko. 4. Wah, tidak beresiko semua. Ada yang beresiko? Nah, Kak Muhammad Sadikin. Mana Kak Muhammad Sadikin? Kak Muhammad Sadikin, Anda orang pertama yang jawab beresiko. Coba Kak Muhammad Sadikin, share sama kita, kenapa menurut Anda harus beresiko? Nggak apa-apa, nggak usah nyalain video. Saya udah biasa diginiin. Hati-hati dengan kalimat kalah aja nih. Kak Sadikin, kakak jawabnya tadi beresiko. Kenapa? Iya. Bisa kedengaran suara saya, Kak? Jelas. Oke. Baik, kenapa saya memilih beresiko? Ini pendapat mau salah apa enggak? Kenapa jadi nggak pede gitu? Jawab aja santai. Emang nggak ada yang benar salah. Iya ya. Ini kalau enggak beresiko kan enggak ada tantangan gitu untuk anak pramuka gitu. Jadi kalau beresiko dari sana kita tahu bahwa anak ini kuat enggak gitu. Bahwa anak ini melalui itu semua. Jadi kita kasih kegiatan beresiko apapun itu tantangan gitu. Kalau memang bisa dijalani, kalau memang tidak bisa dijalani, berarti dia belajar dari resiko yang sudah didapatkan begitu. Yes. Oke. Nice answer. Oke. Kak Titin, tergantung kondisi. Ini jawaban aman nih. Bagus nih. Izin off dulu, Kak. Oh ya. Ini beresiko juga nih izin off nih. Meminimal beresiko karena tidak ada kegiatan yang tidak beresiko, cuma kita
Bagaimana caranya menyelesaikan? Oke, Kak Darwis, terima kasih. Ya, ada yang hafal elemen metode kepramukaan? Metode kepramukaan ada 8 elemennya. Udah KMD semua kan nih? Kan syaratnya KMD kan? Metode kepramukaan. Ada yang bisa raise hand? Dapat hadiah dari saya nih kalau misalnya cuman hadiahnya nggak saya sebut. Ayo, Ambil ayo. Dekatnas. Ada Jawab. dapat tadi Kasodikin 1 ya kan. Panitia Metode boleh angkat kepramukaan. tangan katanya, Kak. Panitia Rame boleh nih. nggak katanya? Metode kepramukaan ada 8. Ada 8 Kak Hendro, Anida. Metode kepramukaan ada berapa, Kak? Wih, ini disebutin nih. Ini nggak Google terus langsung kopas deh, nggak kan? Oke deh. Oh, Kawinarto. Kawin. Satu guru Boleh, satu. ayo. Oh ya. Boleh langsung jawab sambil nyanyi ya. Ini udah Nyanyi. Tapi ini apa namanya? Jadi rujukan kita ya. Tapi kurang dia. Kalau kakak-kakak ditanya metode kepramukaan ada berapa? Sebagian besar jawabnya 8. Mungkin hampir semuanya ya. Tapi itu pertanyaan memang tricky. Sebenarnya namanya metode kepramukaan itu ada 1. Hanya 1. Scouting method, bukan scouting methods. Dia singular, bukan plural. Dia kalimat tunggal, bukan jamak. Scouting method, metode kepramukaan. Loh, yang 8 itu apa, Kak? Yang 8 itu adalah elemen pembentuk metode kepramukaan. Nah, jadi kalau misalnya satu elemen hilang, dia bukan metode kepramukaan. Dia disebut metode kepramukaan kalau ada ke-8 tadi ini. Tadi dibantu Kak Siti, ini ada pengamalan kode kehormatan, belajar sambil melakukan, sistem beregu, kegiatan yang menantang dan menarik, di alam terbuka, kemitraan dengan anggota dewasa, tanda kecakapan. Yang satu lagi yang belum disebut ini satuan terpisah. Nah, jadi metode kepramukaan cuma 1. 8 ini adalah metode elemen pembentuknya. Dia disebut metode kepramukaan karena ada 8-8-nya. Nah, kalau misalnya kita lihat kegiatan yang menarik dan menantang. Gimana kegiatan bisa menarik dan menantang? Gimana caranya? We must put risk in there, ya kan? Kita harus meletakkan risiko di situ. Ini yang contoh ya, yang buat pembina siaga. Kalau misalnya meniti balok, titian tuh ya. Titian terus kemudian ini bawah, lalu anak nih baloknya ditaruh di sini, anak meniti kan. Biasanya ini kalau di pesta-pesta siaga gitu. Wah, ada kasihan anak, beresiko nanti jatuh. Baloknya apa? Dia taruh di tanah. Ya kan? Diletakkan tanah, nempel. Terus anak-anak disuruh jalan. Anak-anak sekarang, ini apa sih? Buang-buang waktu aja gitu kan. Jadi nggak ada resiko, nggak ada tantangannya buat mereka. Jadi kakak-kakak naikin, tinggiin. Wih, seru buat anak-anak siaga nih ya. Nah, dia naik, wah dia berusaha balance. Tapi ketinggian ini kakak nggak akan tingginya nih melebihi pundak anak yang akan ikut yang paling pendek, ya kan, di bawah. Kenapa? Karena jatuhnya masih aman. Kakak ngelihat di bawah jatuhnya itu kemana? Oh, di rerumputan. Rerumputannya nggak ada beling, ya nggak ada apapun situ ya yang berbahaya kan. Nah, ya udah, mereka seru kan, mereka baru semangat, ada tantangannya. Jatuh masih aman. Boleh gak dia tinggi titiannya sampai misalnya 2 meter?
Boleh gak? Hah? Oh iya di mute ya, lupa saya. Saya kayak ngomong sama tembok jadi. Jadi boleh 2 meter, tapi berarti apa? Berarti ada safety gears lagi, ada safety item lagi, ya kan? Dia harus pakai harness, lalu ada tali safety rope-nya ke atas, ada petugas yang menjadi belayer, udah aman. That's the idea of managing risk, ya kan? Nah, ini Boy Scout of America bikin tips yang saya 2009 3 bulan berkemah di belantara hutan Arizona Utara bersama Pramuka Amerika Serikat. Dan saya bekerja dan membantu jadi instruktur tamu di sana, summer camp-nya, dan saya di program yang paling high risk, itu namanya Mountain Man. Jadi kalau ada kakak-kakak naik gunung setahun 2 kali, ya kan, setahun sekali, saya naik gunung waktu itu seminggu sekali, pulang-pulang, wah badan saya bagus banget, 3 bulan melar lagi. Nah, BSA ini salah satu yang paling punya standar keamanan yang tinggi sekarang ya. Kan tadi saya cerita kasus yang tadi pelecehan-pelecehan itu kejadiannya tuh 40 tahun lalu, 30 tahun lalu. Nah ini keamanan ini mereka punya tips pause, P-A-U-S-E. Pause before you start. Berhenti dulu. Oke. Oh ini kita mau nyebrang sungai. Oke, berhenti dulu. Lihat. Lalu assess, lakukan penilaian arusnya, kedalamannya, potensi air bandang. Lalu udah di assess, pahami cara. Ini cuman sedengkul, ini bisa kok kita pakai tali aja, dadung gitu bisa bergeser. Lalu brief, share. Udah dapat rencananya, semua orang harus tahu caranya, lalu execute. Jadi jangan selalu terburu-buru. Nah, tadi yang bilang kegiatan permukaan tidak beresiko juga bukan berarti salah. Kita tentu ingin ya kegiatan kita di hal tentu tidak beresiko karena ada resiko yang benar-benar harus dihindari. Ada yang dicegah, dikurangi, dibagi, ditransfer. Nah, ini treatmentnya. Ini harus lebih dalam lagi. Tapi yang mau saya share paling utama di 3 area ini. Jadi potensi kecelakaan nanti di Kemnas, na'udzubillah, kita berlindung pada Allah dan mudah-mudahan Kemnas berjalan aman, nyaman, selamat semua. Tapi kakak harus tahu, potensi kecelakaan bersumber dari 3 faktor ini. Sehingga jadi ada awareness yang muncul. Pertama, faktor lingkungan. Hujan, badai, tiba-tiba gempa, dan seterusnya. Lalu faktor alat. Alatnya expired, alatnya salah, alatnya nggak sesuai standar, alatnya nggak sesuai spesifikasi. Tapi dari 3 potensi kecelakaan ini, faktor paling banyak itu manusianya. Nah, ini saya pernah ngembangin tips, ini sederhana sih. Kakak bisa ngembangin yang lebih baik ya. Pertama, harus munculkan kesadaran tentang perilaku aman, nyaman, dan selamat. Di Kemnas, selalu biasakan arahan keselamatan. Jadi safety briefing. Ini harus berulang-ulang. Ini seperti kita naik pesawat ya. Naik pesawat, kan ada safety demo oleh pramugarinya. Nah, misalnya yang dari, sebut saja misalnya dari Maluku naik pesawat dulu transit di Makassar. Nah, di Maluku ada pramugari safety demo. Lalu dari Makassar Jakarta transit pindah pesawat ada safety demo lagi. Ya, itu SOP. Kita nggak boleh tadi udah dengerin dah ini aja tidur aja. Siapa tahu jenis pesawatnya berbeda, siapa tahu emergency exit-nya lain dan seterusnya. Nah, ini harus terbiasa kita dengan area ini.
Lalu jika ada hal-hal yang sifatnya beresiko tinggi, harus konsultasi dan minta rekomendasi ahli. Jadi jangan gunakan apa namanya, oh dia udah biasa tuh. Nah, salah satu yang harus penting, dia disebut ahli kalau dia certified. Kenapa certified, dokumen sertifikasi itu penting? Maksudnya dia punya lisensi untuk melakukan sesuatu hal yang beresiko. Ini terkaitnya jika nanti terjadi kecelakaan. Jadi jika semua SOP sudah dilakukan, udah benar gitu, lalu masih terjadi juga, itu kita masih ringan nanti. Nah, kalau kita ada, ini kok bisa-bisanya ada ada pelatih yang belum certified, belum lisensinya belum keluar. Lalu sekarang udah banyak aplikasi-aplikasi digital penunjang. Ini salah satu yang sering dipakai adalah Inaris. Ini cukup bagus nih. Tapi kalau di Cibubur kan orang udah hafal ya. Lalu aplikasi untuk mendeteksi cuaca, Google Map juga ada dan seterusnya. Oke, kakak-kakak semua, kita diskusi. Di sini udah jam 10 malam. Tapi begini, Indonesia, kita orang Indonesia, ini ada riset yang menyebutkan kita adalah salah satu negara dengan kesadaran akan keselamatan yang paling rendah di dunia. Ya kan? Kenapa kakak-kakak naik motor pakai helm? Karena takut ditangkap polisi, ya kan? Jadi bukan karena safety reason, bukan karena alasan keselamatan. Pakai helm, ya kan? Karena ada razia di depan. Gitu. Kalau kakak bukan orang Bali itu dia boleh pakai udang. Nah, jadi kata orang Bali, ini udang nih kalau nggak pakai helm boleh pakai udang. Jadi kalau misalnya ada kecelakaan, lalu kena kepalanya, udangnya nggak hancur, ya kan? Kepalanya habis, ya kan? Itu kepercayaan orang Bali, teman-teman. Ini kita orang Bali juga. Oke. Saya di WA nih, brother, we will wait for you here at the station hall and go together to the hotel. Saya alhamdulillah nungguin. Ini demi kakak-kakak semua nih, Direktur Regional Asia Pasifik nungguin saya sesi. Saya bilang saya lagi sesi pembina SIT, nggak bisa diganggu. Luar biasa. Terima kasih kali ini. Lebay nih. Oke, nah safety awareness ya, kita masih rendah. Jadi salah satu dari sesi ini nih yang paling sederhana adalah kita munculkan safety awareness, ya kan? Ini mohon maaf ya, di latar belakang tadi ada lewat-lewat kakak-kakak, itu kakak pelatihnya Filipina, mereka habis malam terakhir CLT, jadi pakai pakaian tradisionalnya mereka. Nah, jadi itu yang pertama. Lalu kedua, ini linknya udah beredar kemana-mana. Kalau bisa kakak-kakak kerjakan e-learning safe from harm. Ya kan, kalau belum dapat linknya nanti saya share via panitia. Itu kalau bisa mandatori, semua harus mengerjakan. Ya. Kalau yang mau ikut Jambore dunia, besok nih banyak SIT, banyak sekali yang ikut jadi kontingen Jambore dunia, itu pembinanya wajib menyelesaikan safe from harm e-learning. E-learning bukan e-learning yang saya share ini, e-learning yang khusus dikembangkan untuk Jambore dunia. Jadi memahami tata tertib dan seterusnya. Oke, pertama safety awareness. Yang kedua, kerjakan e-learning ya. Dan yang ketiga adalah kalau bisa ini di sisi panitia sih, kita kembangkan sistem pelaporan dan sistem penanganan kasus. Insya Allah di SIT Kemnas ini aman, cuman resiko itu selalu bicara tentang what if, bagaimana jika. Nah, jika itu terjadi, semoga tidak, kita sudah punya sistem in place. Jadi sistem yang sudah benar-benar tertata, teratur.
Jadi kalau misalnya kejadian aman. Ini saya mau ngasih tahu buat yang pembina-pembina baru di SIT. Ini saya nggak akan sebut daerahnya, tokonya, tapi kalau misal pasti kakak sebagian besar ini tahu. Saya punya kenal pembina SIT bahkan sampai jadi pelatih. Lalu qadarullah dia kena musibah, adik-adik binaannya kecelakaan dalam kegiatan. Dan saat ini dia harus terkena konsekuensi hukum. Meskipun udah nggak gabung di SIT ya, udah lama, tapi dulu pernah ikut kursus di SIT. Ini hanya untuk konsumsi kita. Tapi itu menjadi pelajaran kakak semua. Jadi nggak boleh lalai, dan saya pun harus berusaha untuk mengadvokasi itu. Kita posisinya lemah sekali. Kita doakan ya. Saya yakin nggak ada niat buruk dari beliau, tapi itu benar-benar murni musibah. Tapi ketika kalkulasi dari pihak kepolisian ini adalah kelalaian seseorang, yang menyebabkan hilangnya nyawa seseorang, ya kan? Orang baik pun akhirnya harus terpisah dari anaknya, terpisah dari keluarganya. Saya kalau ingat beliau sedih, karena salah satu potensi terbaik yang kita punya. Saya kira itu ya yang bisa saya share malam ini. Ini cukup panjang, tapi saya mau titik tekannya ke panitia. Jadi panitia yang harus ngembangin sistemnya. Nah, pembinanya ini yang secara culture mendukung hal ini ke adik-adik. Jadi adik-adik punya dua tugas saja. Adik-adik hanya dua, yaitu pelopor dan pelapor. Pelopor itu maksudnya mengkampanyekan, nggak boleh lo itu membuli, nggak boleh lo menyentuh bagian yang ini nggak dilarang, itu nggak baik. Dan melapor jika mengalami, jika melihat. Harus munculkan, kamu melihat hal ini, lapor. Kamu mengalami ini, lapor. Lapornya kemana? Ke pembinanya. Jika pembina yang ini, laporkan ke ke base yang disediakan oleh panitia Kemnas. Dan itu SOP, karena Jukran kita sudah menerbitkan hal tersebut. Nah, Saku Sekolah Islam Terpadu sebagai bagian dari gerakan pramuka sebaik mungkin harus mengimplementasikan itu. Karena kita keterbatasan biaya, Jamnas pun kemarin post listening ear hanya ada 3. SOP-nya tuh harusnya tiap camp tuh ada 1, tapi karena kita ini hanya ada 3 base. Alhamdulillah yang benar dari Allah. Semua kita berdoa dengan komitmen kita bersama, kita ciptakan kemah nasional yang sudah berjalan kelima kalinya ini aman, nyaman, selamat. Jadi tidak akan ada pertama zero harm. Jangan ada pembulian, kekerasan fisik, pelecehan, apalagi neglecting, pengabaian. Yang kedua, zero accident. 0 kecelakaan. Kegiatan-kegiatan yang berisiko tinggi sudah diukur, sudah safety-nya lengkap, dan tetap seru, tetap menantang. Harus menantang. Kepramukaan itu menantang. Ya kan? Jangan dibikin lembek-lembek, tapi resikonya terukur. Risiko itu inherent. Risiko itu melekat. Zero harm, zero accident. Zero harm dan zero accident aja sih. Kalau kemarin saya nambah 1 tuh. Zero transmission. 0 penularan karena masa pandemi kan. Insyaallah mudah-mudahan kita juga nggak akan ada yang Nah, ini tapi menjadi concern bagaimana kalau misalnya akhirnya ada yang tertular, ada yang positif. Kemarin Jamnas kita ada yang positif 6 orang apa berapa? Langsung, ini positif, langsung diisolasi, dilayanin. Alhamdulillah hari terakhir Jamnas dites negatif semua. Mereka bisa pulang sama teman-teman yang walaupun mesti nggak mengalami biaya. Udah, jadi insya Allah lah kita aman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pramuka. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam, syukran kasir Kak Nento atas materinya hari ini. Jadi kita akan buka termin tanya jawab ya Kak Lain ya. Mohon izin karena biar juga teman-teman mungkin juga di sana banyak hal yang ingin ditanyakan. Baik, kami buka untuk
2 pertanyaan boleh langsung buka suaranya. Monggo. Siapa duluan boleh? 2 penanya, silakan. Untuk pertama. Angkat tangan dulu, nanti biar di spotlight. Dari angkatan pakai rising kelihatan. Oke, Kak Masna Safitri dari SMP IT Al Manar yang pertama. Terima kasih, Kakak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama Kak Sukidem ya nanti kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Terima kasih Kakak atas kesempatannya. Di sini saya dari Kalteng ya, kebetulan kita dari Kalteng baru perdana untuk tahun ini bisa mengikuti Kemnas Sako Pramuka SIT ya. Jadi Masya Allah luar biasa. Nah di sini saya ingin menanyakan bahwasanya teman saya yang sorry saya potong, teman saya yang dari Filipina kakak bilang SMP IT SIT dia kaget. Mau dikoreksi juga Inggris. Kakak. Iya, karena memang dalam penyebutan Sako Pramuka tidak disingkat SIT, tetapi Pramuka SIT. Nah, tidak diperkenankan menyampaikan Pramuka SIT itu sejak 2011 ketika KMD di 2011 Thank you, itu. Ya. Kak Ade. Lanjut Kak Masna, ya silakan, nggak apa-apa. Di sini yang ingin saya tanyakan Kakak ya, karena dulu saya pernah punya pengalaman gitu di Pramuka ketika kita masih jadi peserta penegak saat itu gitu. Kebetulan kita ingin jambore daerah ya. Dan saya baru tahu sekarang bahwasanya menjadi kakak pembina itu harus ada SOP-nya juga gitu. Tidak boleh melakukan kekerasan kepada peserta-peserta ataupun adik-adik dari Pramuka gitu. Nah, yang ingin saya tanyakan adalah karena kemarin itu pengalaman saya pernah adanya terjadi kekerasan fisik ya di antara kami. Kebetulan itu di tahun berapa? Di tahun 2006 kalau tidak salah gitu. Jadi ketika saat itu kita mau persiapan jambore daerah gitu. Itu benar-benar kita kekerasan fisik terjadi di antara kita. Bahkan sempat diancam juga kita tidak boleh melapor saat itu. Dan saya berpikir di situ apakah memang semua di Pramuka itu seperti ini. Nah, pas dari tadi pagi sampai malam ini baru saya tahu bahwasanya kita jadi pembina itu pun juga harus ada SOP-nya, harus tahu. Yang ingin saya tanyakan di sini Kakak, apakah semua pembina Pramuka khusus di Indonesia SOP ini sudah disampaikan gitu. Ini kalau di Sako Pramuka SIT itu udah ini ya, insya Allah aman kakak pembinanya. Mungkin di luar kakak dari Sako Pramuka SIT gitu. Karena sampai saat ini pun saya pernah sering dengar juga masih terjadi hal seperti itu gitu. Nah, apakah untuk SOP seperti ini sudah disampaikan gitu agar tidak terjadi hal-hal yang mungkin bisa terulang kembali di saat saya dulu yang pernah jadi peserta. Terima kasih. Ya baik, saya langsung respon ya Kak Masna. Terima kasih berarti sudah aktif ya. Kakak dari Kalimantan Tengah di mana? Di Palangkaraya? Pangkalan Bun Kak. Pangkalan Bun. Oh, Kota Ringin Barat. Oh, Pangkalan Bun. Wih, kesini lagi ya. Nah, singkatnya belum. Kenapa belum? Karena saat ini angka pramuka Indonesia yang kita laporkan ke dunia yang didata oleh Puslitbang Nasional itu adalah 25 juta plus kan? 25 juta lebih ya kan pramuka Indonesia. Nah, jumlah ini besar sekali. Jumlah ini besar sekali dan hanya pramuka Indonesia, salah satu pramuka Indonesia adalah based on school ya, berpangkalan di sekolah. Sehingga kita berasumsi harusnya guru-guru juga yang pembina-pembina yang gudep-gudep pramuka yang notabene berpangkalan di sekolah dengan pembina-pembina yang asalnya dari guru harusnya juga sudah memahami hal ini. Tapi memang area ini kan salah satu yang baru digas ya, di push belakangan kan. Nah, dengan ada sekolah ramah anak, ada undang-undang perlindungan anak. Nah, ini menjadi concern. Nah, saya sejak lama memang belum ada policy safe from harm. Saya membina gudep. Saya menciptakan disiplin
saya yakini tidak perlu ada kekerasan, dan gugus depan yang saya bina itu bisa disiplin, bisa berprestasi. Jadi kalau misalnya di kota Bekasi nanya gudep saya, orang udah ngerti gitu kan. Dikiranya oh ini anaknya bisa begini pasti pembinanya galak gitu kan, militer, semi militer, ekstrim. Taunya pembinanya es krim ya kan, manis dan lembut. Jadi ini penting kalau kita tahu caranya. Salah satunya rupanya muncul sekarang ya, istilah disiplin positif. Ya kan? Disiplin positif. Nah, ini kan sekarang sudah di apa banyak ya sekolah-sekolah di kebanyakan tersebut. SIT juga jangan apa namanya lengah juga. Oh insya Allah SIT nggak akan terjadi begini. Nah ini juga hati-hati lengah. Sistem itu kembangkan karena SIT kan rekrutmennya juga sudah mulai terbuka. Saya berani ngomong begini karena di daerah saya sudah menemuin, oh ini pembina SIT gitu kan, karena mungkin karena kekurangan pembina, potensi pembina dan seterusnya, itu akhirnya siapa saja direkrut. Dan harus berhati-hati. Kita punya sering kejadian yang bingung yang apa namanya hijabnya kuat ya, disiplin terhadap berkholwatnya itu tinggi. Di umum aja itu nggak boleh pembina putra itu megang-megang adik putri dengan seininya gitu kan. Walaupun bukan di SIT, kita bilang nggak bisa, ada hal-hal yang harus dihindari. Ini Indonesia ya, yang Muslim, yang dan seterusnya. Ini di luar negeri aja kita udah begitu. Kita nggak bisa sembarangan itu. Jangankan laki-laki perempuan, laki-laki nyentuh laki aja, Mbak. Jadi kakak-kakak menciptakan lingkungan yang aman, dan bikin itu ini aman, jelas mungkin fokus dulu dan masih dan saya berusaha sebisa untuk bagaimana ini, karena ini bukan baru suara saya masih terdengar? Sekarang jelas, tadi putus-putus. Suara saya terdengar Kak Adik? Alhamdulillah. Oke. Sudah jelas Kak. Ya, ini ada masalah nih dengan device yang satu lagi. Saya kira itu ya. Terima kasih Kak Mas atas kalian. Ini nggak ada kekerasan di tadi kita. Sudah ya Kak Mas Savitri. Yang kedua boleh. Silahkan. Ya, terakhir ya. Ya, terakhir ya teman-teman. Ini saya jemputan. Iya, yuk. Siapa selanjutnya? Silakan. Sepertinya sudah cukup memahami ya kalian yang saya. Nanti tinggal kami tunggu linknya. Saya boleh berkenan kalian nge-share link tersebut, link SMA-nya. Apakah diperkenankan? Kebetulan saya sudah memiliki suara kliennya masih di mute Kak. Ya boleh ya. Silakan Kak, makasih Kak Ade. Oke, siap, terima kasih. Oke ya, kakak semua, saya kira kalau pertanyaan-pertanyaan yang teknis lebih jauh kita bisa diskusikan nanti, mungkin kita bisa develop. Saya juga nanti bikin kegiatan lagi seperti ini, semua bisa bergabung. Tapi saya hanya berpesan untuk area ini kita bersama-sama kerjasama untuk menciptakan lingkungan kita aman, nyaman dan selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Punten kalian kita foto dulu sebelum keluar ya. Oke.
Iya, para pembina hebat sekalian, mohon maaf karena mungkin kalian juga dari tadi sudah ditunggu. Jadi kita akan melakukan sesi foto bersama dulu. Silakan open your camera, please. Oke, sama-sama dulu. Ya, silakan. Yang pertama pose apa nih, Kak? Pose Kemnas 5 ya, Kak, pertama ya? Kemnas 5. Kemnas 5. Ada kalian sekarang Kemnas 5-nya itu please tapi terbalik ya, Kak. aba-aba ya, siap. 3, ada 8 slide nih. 2, 1. Slide kedua. 1, 2, 3. Slide ketiga siap. 1, 2, 3. Sekarang ganti ya. 3, 4, 5. Masih ada? Oh, slide-nya banyak ternyata. Oke, alhamdulillah, terima kasih banyak rekan-rekan sekalian. Kalian terima kasih banyak, syukran kasir. Selamat bertugas kembali. Mohon maaf sudah mengganggu waktunya. Senang sekali bisa berjumpa dan mendapatkan materi yang bermanfaat dari kalian. Semoga berkah untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Baik, rekan-rekan yang berbahagia yang dirahmati Allah, tanpa terasa sudah sampai di akhir acara ya. Mohon maaf Kak Sukinem dari SDIT Almanar tadi memang sudah dipersilakan, tapi karena memang waktu Kak Layen yang harus ke agenda selanjutnya sehingga kami belum bisa mempersilakan Kakak untuk bertanya langsung. Untuk penutup nih kita serahkan dulu ya sama MC-nya. Kalau dari saya terima kasih banyak sudah bergabung di webinar Tako Pramuka SIT. Setelah salam saya serahkan kembali kepada MC kegiatan. Sampai ketemu di Kemnas 5. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam Indonesia. Oke, baik, terima kasih Kak Ade. Oh, lagi di foto. Foto dulu katanya. 5. Oke, baik. Oke, baik. Terima kasih Kak Ade. Masya Allah, luar biasa ya. Pemateri kita pada malam hari ini sudah membela ngebela-belain nih hadir di tengah-tengah kita padahal beliau sedang ada kegiatan internasional di luar biasa. Sekali lagi terima kasih Kak Layin. Oh, sudah keluar ya. Lanjut dengan kegiatannya. Mohon maaf kakak-kakak sekalian jika ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab karena memang terbatasnya waktu. Jadi tidak bisa ditanggapi semuanya. Nanti mungkin saat kegiatan Kemnas jika kita punya kesempatan untuk bertemu dengan Kak Layin, nah bisa lagi tuh kita tanya jawab. Baik, langsung saja kakak-kakak sekalian sebagai penutup ya. Sebelum ditutup, mari akan kita tutup dengan berdoa. Petugas doa juga sudah siap. Oh iya, sekalian informasi kakak-kakak sekalian, untuk informasi seminar Bindamping ini masuk ke dalam kegiatan dewasa Kemnas 5. Nanti semuanya akan dibukukan dalam satu buku. Jadi pastikan kakak-kakak yang hadir malam ini juga sudah terdaftar di kegiatan Binawasa atau kegiatan seminar-seminar yang akan dilaksanakan saat kegiatan Kemnas, dan sekarang nih dimulai dari sekarang Road to Kemnasnya. Jadi nanti kita akan jadikan satu buku untuk seluruh materi yang sudah disajikan dari materi pagi tadi, malam ini, dan materi saat kegiatan. Insya Allah saat kegiatan juga ada 4 materi yang akan disajikan. Jadi pastikan kakak-kakak sudah terdaftar sebagai peserta webinar Kemnas atau peserta kegiatan dewasa. Ya. Tadi ada beberapa pertanyaan juga Japri ke kami. Pertanyaannya bisa enggak nih lebih dari 1 pembina untuk daftar? Jawabannya adalah bisa banget. Kita hanya mewajibkan satu grup, satu regu itu 1 pendamping minimal. Tapi kalau memang mau semuanya berangkat, semuanya daftar juga tidak jadi masalah. Pendaftaran kita tutup besok ya kakak-kakak, karena sertifikat, buku, dan
fasilitas lainnya hanya diberikan pada peserta terdaftar. Baik, sudah pukul 9.23 waktu Indonesia bagian Barat. Tak terasa ya, luar biasa pertemuan terakhir kita ini di sesi kedua. Langsung saja untuk menambah keberkahan pertemuan kita, meeting kita pada malam hari ini, kita tutup, kita akhiri pertemuan hari ini dengan berdoa. Silahkan kepada Kak Ahmada untuk bisa doa. Cek. Ada? Clear, Kak, jelas. Silakan. Mohon izin kakak-kakak semuanya, kita berdoa dulu semuanya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kesehatan semuanya, kemudian kelancaran, juga keberkahan terhadap apa yang kita rencanakan kegiatan Kemnas 5 ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radhiyallahu ta'ala an kulli sahabati sayyidina Rasulillahi ajmain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbil alamin hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazida. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalalikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma gfir lana dzunubana wa liwalidayna warhamhuma kama rabbana shighara. Allahumma gfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika nar. Allahumma nas'aluka al huda wat tuqa wal 'afwa wal ghina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wad dunya wal akhirah wa afiyatan fil jasadi wa sihhatan fil badani wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal afwa 'indal hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'al lana imama. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul 'alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Ahmada telah memandu kita semua untuk menutup kegiatan seminar atau webinar Road to Kemnas 5. Tak lupa saya sebagai MC kembali mengingatkan kakak-kakak bagi yang belum mengisi absensi webinar sesi kedua ini, silahkan sudah di-share di chat, silahkan bisa diklik kemudian diisi. Baik, kakak-kakak sekalian, sekali lagi terima kasih banyak atas partisipasi dan perhatian kakak-kakak semuanya. Sampai bertemu kembali di Buperta Cibubur di kegiatan Kemnas 5. Semoga kakak-kakak semuanya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, diberikan kesehatan selalu, keberkahan dan rezeki yang lancar nih. Jadi pulang dari Cibubur juga nggak cuma bawa pengalaman, bisa bawa oleh-oleh. Oke, baik kakak-kakak, akhirul kalam, billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf jika ada kekurangan dari saya pribadi ataupun seluruh panitia yang bertugas pada kegiatan kali ini. Saya mengucapkan mohon maaf, billahi taufiq wal hidayah, waridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan salam pramuka. Salam. Kakak-kakak. Salam pramuka. Salam pramuka. Assalamualaikum. Kakak, terima kasih. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kakak-kakak. Saya N ya. Assalamualaikum.